Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Putri dengan NIM 2442014043. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu tentang aktivitas kebijakan bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Topik ini saya angkat sebagai bagian dari tugas tengah semester atau UTS pada mata kuliah kebijakan sosial. Seperti yang kita ketahui, bantuan sosial atau bansos sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya seberapa efektif sih bansos ini dalam membantu masyarakat? Apakah sudah benar-benar tepat sasaran atau masih ada kendala di lapangan? Nah, di video ini saya akan membahas mulai dari tujuan bansos, bentuk-bentuk programnya, sampai dengan analisis kebijakan ini apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, dan termasuk studi kasus yang terjadi di Kalimantan. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya kebijakan sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Baik, lanjut kepada pembahasannya. Di dalam suatu kebijakan, khususnya kebijakan sosial, bantuan sosial atau dengan bansos, itu memiliki tujuan. Yang saya dapatkan di sini ada 4 tujuan, yaitu yang pertama adalah penanggulangan kemiskinan. Bansos ini merupakan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang ditunjukkan kepada individu atau keluarga dan masyarakat tidak memiliki pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang kedua itu ada jaminan kesejahteraan sosial. Nah, bansos sebagai jaminan kesejahteraan sosial adalah bentuk dukungan yang diberikan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari resiko sosial dan ekonomi. Nah, bantuan ini juga ingin memastikan setiap individu atau keluarga memiliki akses kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya ada yang ketiga, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, bansos bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta mendukung setiap upaya yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, perlindungan sosial. Bansos memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang lebih beresiko seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Nah, bansos ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, instrumen bantuan sosial atau bansos. Dikutip dari Kompas, pemerintah melalui Kementerian Sosial atau Kemensos kembali menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di Indonesia pada Februari 2026. Nah, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan yang rentan miskin. Nah, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Nah, pada periode ini, bansos yang disalurkan mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT tahap 1 tahun 2026. Nah, secara keseluruhan jumlah penerima manfaat PHK dan BPNT pada tahap pertama tahun ini mencapai sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya itu BPNT. Kemensos mengonfirmasi bahwa bantuan BPNT pada tahun 2026 diberikan sebesar 200.000 per bulannya untuk setiap keluarga penerima manfaat tersebut. Selanjutnya itu dengan demikian total bantuan yang diterima dalam satu tahap penyaluran yakni satu periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 600.000 per KPM, keluarga penerima manfaat. Nah, selanjutnya itu ada bantuan PHK. Sementara itu, besar bantuan PHK diberikan berdasarkan kategori penerima, seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD hingga SMA, lanjut usia di atas 60, serta penyandang disabilitas berat. Nah, bantuan PHK ini dicairkan setiap 3 bulan dengan nominal yang bervariasi, berkisaran antara 225.000 hingga 750.000 per tahapnya. Nah, selanjutnya itu dikutip lagi dari Kompas, PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BMM. Nah, tahap 2 atau bantuan sosial bansos sembako agar tidak melebihi target yang ditetapkan Kementerian Sosial, yakni hingga Desember 2022 kemarin. Adapun minimal dana BLT BBM-nya yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat KPM sebesar Rp300.000 untuk 2 bulan. Nah, bansos sembako 4 pada Oktober, November, dan Desember sebesar 200 per bulan dengan total 600.000 dan PKH dengan nominal beragam mulai dari 250 hingga 3 juta. Baik, selanjutnya itu ada pelaksanaan kebijakan sosial, bansos tepat sasaran atau belum tepat sasaran. Yang saya dapatkan, itu yang pertama adalah
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang dikenal dengan Gus Ipul mengatakan masih banyak program pemerintah yang belum tepat sasaran akibat persoalan akurasi data. Nah, kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas berbagai program program perlindungan sosial. Nah, ia mencontohkan penyaluran bantuan sosial atau bansos dan program keluarga harapan atau PKH yang hingga kini masih belum seluruhnya tepat sasaran. Dari hasil evaluasi, hampir separuh penerima program tersebut dinilai tidak sesuai dengan kriteria. Baik diambil dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, bahwasannya Saifullah menjelaskan salah satu langkah strategis Presiden Prabowo menuju bansos tepat sasaran adalah penerbitan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang penggunaan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (DTSN) menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan oleh Kementerian Sosial. Data baru ini telah diverifikasikan, divalidasi, dan diperingkatkan dari desil 1 hingga desil 10 sehingga memungkinkan penyaluran bansos lebih terarah. Mensos juga melaporkan bahwa penyaluran bansos yang hingga triwulan ketiga 2025 telah mencapai lebih dari 75%. Mensos juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar bansos dipahami sebagai dukungan sementara dan penerima diarahkan untuk mengikuti program pemberdayaan agar dapat mandiri secara ekonomi. Baik, selanjutnya adalah analisis kemiskinan di Kalimantan 5 tahun yang lalu. Yang pertama itu di tahun 2021. Kemiskinan pada September 2021 itu tercatat sebesar 703.223 per kapita per bulan. Dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 495.785 atau dipersenkan 70,50% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 207.438 dipersenkan menjadi 29,50%. Selanjutnya di tahun 2022 garis kemiskinan itu tercatat sebesar 768.120 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 546.669 yang dipersenkan 71,17% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 221.451 yang dipersenkan 28,83%. Selanjutnya itu di tahun 2023, garis kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar 790.186 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 560.368 yang dipersenkan menjadi 70,92% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 229.818 yang dipersenkan menjadi 29,8%. Di tahun 2024 garis kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar 853.997 per kapita per bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 604.133 dipersenkan menjadi 70,74% dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 249.864 dipersenkan menjadi 29,26%. Di tahun 2025 garis kemiskinan itu pada September 2025 tercatat sebanyak 897.759 per kapita per bulan. Jadi presentasi penduduk miskin pada September 2025 sebesar 5,19%, meningkat menjadi 0,02% poin dibanding Maret 2025. Baik, selanjutnya itu pembahasan tentang studi kasus. Saya mengambil studi kasus yang ada di Kalimantan Timur. Itu dikutip dari Daily Kaltim Samarinda. Nah, pemerintah Kota Samarinda mulai menerapkan bantuan sosial non-tunai tahun anggaran 2025 yang diperkenalkan secara resmi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat pada Minggu 16 November 2025. Dalam sambutannya, Andi Harun menegaskan bahwa skema bansos non-tunai ini menjadi langkah pertama Kota Samarinda untuk membangun tata kelola bantuan yang lebih transparan, tepat sasaran, dan sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa mekanisme berbasis kartu itu dirancang untuk menutup ruang penyalahgunaan, baik pada tahap penyaluran maupun pemanfaatan. Untuk anggaran tahun 2025 ini tercatat 1.688 keluarga menerima bansos non-tunai sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pemerintah kota mengalokasikan sebanyak 1.519.200 rupiah dengan besaran bantuan 300.000 per bulan selama Oktober hingga Desember menjadi total 900.000 per keluarga. Untuk bantuan ini itu difokuskan pada kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bumbu dapur lainnya.